Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai magnitudo peristiwa seismik oleh Berman Peter. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang bernama Istiqomah. Dan yang kedua ada Vicky Husnial Umam. Dan saya sendiri, Penny Aprilianti. Untuk Vicky Husnial Umam, kami mohon maaf karena dia tidak dapat mengikuti perkuliahan hari ini dikarenakan terkendala jaringan. Next. Di materi perkuliahan hari ini kami akan menjelaskan mengenai konsep magnitude, skala Richter, body wave magnitude, surface wave magnitude, dan moment magnitude. Next. Next. Kemudian untuk konsep magnitude merupakan perhitungan kuantitatif bumi. Magnitudo gempa adalah sebuah besaran yang menyatakan secara jelas tentang seberapa besarnya energi seismik yang dipancarkan oleh sumber gempa. Besaran ini akan bernilai sama sekalipun dihitung dari tempat yang berbeda. Magnitudo dihitung berdasarkan terjadinya pergerakan atau pergeseran tanah dari epicenter gempa bumi dengan menggunakan seismograf sehingga perhitungannya dapat pengukuran amplitudo yang tercatat di seismograf. Next. Ada beberapa skala yang biasa digunakan untuk gempa bumi. Di antaranya yang sering digunakan adalah skala Richter. Selain skala Richter yang merupakan magnitudo lokal, ada beberapa definisi magnitudo yang dikenal dalam kajian gempa bumi. Akan fase gelombang permukaan Rayleigh. Berdasar amplitudo gelombang badan, baik primer maupun skala magnitudo lainnya yang lebih yang mampu menyatakan sumber gempa bumi secara lebih akurat adalah magnitudo moment. Di samping ada frekuensi gempa dan daya rusak. Untuk sisi kiri grafik merupakan magnitudo dan sisi kanan grafik merupakan energi gempa. Dan yang di tengah merupakan frekuensinya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Istiqomah. Baik, saya akan melanjutkan tentang skala Richter. Seperti yang kita ketahui, skala Richter mungkin sudah kita kenal karena dijadikan skala magnitudo di Indonesia. Nah, dan skala Richter ini sendiri diciptakan oleh Carlos Francis Richter pada tahun 1935. Skala Richter ini menjadi jawabannya terhadap satu masalah yang dimiliki oleh metode sebelumnya, yaitu skala Mercalli. Skala Richter didefinisikan sebagai logaritma atau basis 10 dari amplitudo maksimum yang diukur dalam satuan mikrometer dan menggunakan instrumen pengukur gempa seismometer Wood-Anderson WA pada jarak 100 km dari pusat gempanya. Dan di sini skala Richter
juga dikenal sebagai magnitudo lokal karena untuk mengukur magnitudo di lokal dengan rumus ML sama dengan log dari amplitudo maksimum dikurang log dari amplitudo nol. Di sini sebagai contoh, kita mempunyai rekaman gempa bumi seismogram dari seismometer yang terpasang sejauh 100 km dari pusat gempanya. Nah, amplitudo maksimumnya sebesar 1 mm. 1 mm karena di skala Richter diukur menggunakan mikrometer, jadi 1 mm sama dengan 1000 mikrometer. Di sini amplitudo awalnya adalah 1 mikrometer sehingga menjadi log 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 3 skala Richter. Dan di sini adalah gambar 3.28 yaitu ringkasan prosedur pengukuran ML. Saya mencoba memahaminya walaupun tidak dapat saya jelaskan secara jelas, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskannya kepada teman-teman karena ini menurut saya penting untuk diketahui. Di sini ada pembacaan dari rekaman Wood Anderson seismometer dan amplitudo maksimumnya dijelaskan dengan BWA. Dan di sini ada gelombang P dan gelombang S dengan jarak 24 sekon, 192 km. Dan amplitudo tertingginya yaitu 23 mm. Dengan hasil rekaman seismometer tersebut, dilihat dari tabel ini, maka karena 23 mm dijadikan kilometer, ini kurang dari 0, maka di sini hasil lognya adalah 1,36 di bawah 1,4. Sedangkan yang ini 192 di antara 180 dengan 200 di sini jadi 3,46. Ditambahkan menjadi 4,82 skala Richter. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan dari hasil ini. Dan untuk efek gempa yang terjadi berdasarkan besar skala Richter, dapat kita lihat pada tabel berikut. Dilihat di sini, dengan gempa di bawah 2 skala Richter, itu gempa kecil tidak terasa. Dan dapat dilihat di sini, 2 sampai 2,9 tidak terasa, tetapi terekam oleh alat. Yang sampai bergetar itu 4 sampai 4,9 skala Richter. Kemudian 6 sampai 6,9 skala Richter itu dapat merusak area hingga jarak 160 km. 7 sampai 7,9 kerusakannya dalam area lebih luas. 8 sampai 8,9 ini kerusakan serius area ratusan mil. 9,9 skala 9 sampai 9,9 itu areanya ribuan mil, dan 10 sampai 10,9 itu menghancurkan sebuah benua. Yang 11 sampai 11,9 ini terasa di separuh bumi. Ini terjadi satu kali tumbukan meteorit di Teluk Chesapeake. Yang 12 sampai 12,9 juga hanya terekam sekali 65 juta tahun yang lalu. Sedangkan di atas 13 skala Richter belum pernah terekam. Untuk pembacaan skala Richter sendiri juga dapat digunakan logbook yang akan dijelaskan di akhir. Selanjutnya akan dijelaskan tentang body waves magnitude oleh Penny. Silakan. Untuk body waves magnitude, magnitudo lokal sangat akurat berskala lokal. Namun, ada keterbatasan tipe alat dan kisaran jarak yang tidak praktis untuk karakterisasi skala global. Di luar jarak regional, di mana gelombang P menjadi fase yang jelas, maka praktis untuk mendefinisikan suatu skala magnitudo gelombang badan
diperoleh berdasarkan amplitudo gelombang badan P atau S disimbolkan sebagai MB. Magnitudo ini dapat dengan formula MB dengan log dalam kurung A per T ditambah Q dalam kurung delta H. Untuk keterangan, MB yaitu magnitudo body atau magnitudo gelombang badan, dan A amplitudo getaran tanah, periode getaran tanah, Q delta H, koreksi jarak epicenter delta, kedalaman H berdasarkan pendekatan empiris. Gelombang badan dikembangkan pula magnitudo gelombang permukaan. Untuk jarak delta lebih dari 600 km seismogram periode panjang dari gempa bumi dangkal didominasi oleh gelombang permukaan. Ini biasanya memiliki periode sekitar 20 detik. Amplitudo gelombang permukaan sangat bergantung pada jarak delta dan kedalaman sumber gempa bumi H. Gempa bumi dalam tidak menghasilkan gelombang permukaan. Persamaan MS tidak memerlukan koreksi kedalaman. Bentuk umum rumus empiris MS adalah MS sama dengan log A20 ditambah alfa log delta plus beta. Untuk MS magnitudo gelombang permukaan, A20 amplitudo maksimum dari pergeseran tanah horizontal pada periode 20 detik. Untuk delta, jarak epicenter dalam kilometer. Alfa A dan beta, koefisien dan konstanta yang didapatkan dengan pendekatan empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Istiqomah. Nah, yang keempat adalah momen magnitudo atau MW. Magnitudo ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979 oleh Hiro Kanamori dan Tom Hanks, dan paling banyak digunakan saat ini. Hampir semua stasiun pengamatan gempa bumi yang ada di seluruh dunia menggunakan skala ini, karena MW sejumlah penelitian menunjukkan bahwa MW merupakan kerusakan magnitudo gempa bumi yang terbaik dan konsisten dalam menunjukkan besar kekuatan gempa bumi. Mengapa demikian? Karena magnitudo ini mengukur seismic moment yang skala sebelumnya tidak memakai seismic moment ini. Jadi seismic moment ini menunjukkan seberapa besar energi yang dilepaskan untuk menghasilkan gempa bumi berdasarkan luas rekahan, panjang slip, dan sifat rigiditas atau kekakuan batuan. Momen seismik disimbolkan sebagai M0 dengan rumus umumnya sebagai berikut. Mu, distance area mu dA. Mu ini merupakan rigiditas atau kekakuan batuan. D, distance atau panjang slip pergeseran kata-kata bidang sesaknya. Dan alpha merupakan area bidang sesak. Ada juga yang menyimbolkan ini sebagai A besar. Nah, M0 ini dapat diestimasi dari dimensi pergeseran bidang sesak atau dari analisis karakteristik gelombang gempa bumi yang direkam di stasiun pencatat, khususnya dengan seismograf periode bebas atau broadband seismograf. Nah, dari momen seismik yang tadi diperoleh dapat diturunkan untuk mendapatkan nilai magnitude momen MW dengan rumus log M0 per 1,5 dikurang 10,73. Kelebihan penggunaan magnitudo momen MW dalam penentuan skala magnitudo gempa bumi adalah berhubungan langsung dengan sifat fisik sumber dan tidak tersaturasi untuk gempa bumi besar atau tidak memiliki titik jenuh. Nah, untuk lebih detail tentang magnitudo momen dan apa perbedaannya dengan Richter skala,
Kami sudah mengutip video yang dibuat oleh IRIS Incorporated Research Institution for Seismology. Saya izin menjalankan videonya dan akan saya jelaskan. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Nah, ini Richter skala dengan menggunakan logbook. Jadi di sini ada jarak, distance in kilometer, dengan gelombang S dikurang gelombang P. Ini gelombang S dan gelombang P, jadi jaraknya itu disimbolkan dengan angka yang berwarna ungu. Dan di sini pengukuran amplitudo dalam milimeter. Di tengahnya adalah magnitudo, seperti yang sebelumnya kita pelajari ya. Ini skala ini digunakan dengan menarik garis dari distance yang diketahui dan amplitudo yang diketahui, dan dapatlah magnitudonya. Seperti yang digambarkan di sini, ini sekitar 200 lebih, dengan amplitudonya 2 lebih, didapat magnitudonya 4, nilai magnitudonya 4. Kemudian dengan jarak yang sama, tapi pengukuran amplitudo berbeda, didapatkan nilai magnitudonya 5. Dan ini adalah alat seismometernya. Nah, seperti yang diketahui, karena Richter scale ini menggunakan pengukuran amplitudo ya, jadi sangat tidak baik untuk digunakan pada gempa bumi yang berukuran besar, karena akan terjadi penyimpangan. Dan ini adalah pengukuran seismogram untuk mencari momen magnitudo dengan skala magnitudo. Jadi tidak hanya amplitudo yang direkam, tetapi seismik momennya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mencari seismik moment dengan mu dikali D dikali A, di mana mu adalah rigiditas batuan atau kekakuan. Di sini dia menganimasikannya dengan mengukurkan rigiditas permukaan tanah seperti ini, untuk membandingkan rigiditas beberapa batuan. Nah, ini seperti batu bata yang memiliki rigiditas yang nilai rigiditas yang tinggi, dan ini rigiditasnya rendah kekuatan. Dapat dilihat bahwa di kerak memiliki rigiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian mantel. Nah, sedangkan untuk komponen D dan A, D adalah jarak
jarak slipnya, pergeseran saat terjadi gempa. Sedangkan A adalah area luasnya. Ini contoh, berikan gambarnya. Nah, ini contoh pergerakan gempa, pergeseran gerak. Di mana di sini ini arah pergeserannya. Nah, itu adalah D-nya, jarak pergeserannya. Sedangkan A-nya adalah bagian yang ini. Dari M0 ini dapat dicari momen magnitudnya MW dengan rumus tadi. Nah, ini adalah luasnya. Jadi D dan semakin besar jarak D ini dan luas area yang terdampak juga semakin besar skalanya. Ini juga ada membahas sedikit tentang energi rilisnya, energi yang dikeluarkan dari gempa dengan magnitud 4 dan 5 itu dengan energi rilisnya 32 kali lebih besar. Sedangkan amplitudonya 10 kali lebih besar. Dan di sini pembuat video ini menggambarkan energi yang dikeluarkan oleh gempa seperti sebuah pasta, patahan pasta. Jika A-nya luas areanya tadi adalah 1 mm, maka dia membandingkannya dengan satu buah pasta. Dan itu adalah 5 magnitud. Maka kerusakan yang terjadi juga lebih sedikit. Nah, ini adalah gempa dengan magnitud 6, di mana A-nya adalah 32 mm persegi. Jadi dia menggambarkan dengan 32 pasta yang dipatahkan sehingga nampak D dan energi rilisnya. Ini untuk magnitudonya 7, di sini 1000 mm persegi. Dan M8 adalah 32.000. Jadi perbedaannya itu sangat besar, sampai 32 kali dari 5 ke 6. Dan di sini magnitud dengan 9, gempa dengan magnitudo 9 mengeluarkan 1000 kali lebih besar energi dari magnitud gempa dengan magnitud 7. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau boleh bertanya, dipersilahkan.